I'm out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be out. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran yang kita pelajari pada minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang letak dan luas di Indonesia. Letak bisa dilihat dari pemahaman kita melalui peta. Apa sih peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang berbentuk bidang datar dan diperkecil oleh skala. Dan luas di Indonesia bisa dilihat dari letak astronomis, geografis, dan geologis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan beralih dalam pembelajaran potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang potensi sumber daya alam di Indonesia melalui membaca buku paket IPS halaman 22 dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan tentang kemaritiman di Indonesia dengan membaca buku paket IPS halaman 33 dengan benar. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam. Ada yang tahu apa pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan dalam alam yang ditemukan oleh manusia untuk keperluan hidupnya. Potensi sumber daya alam banyak bentuknya, yaitu berupa udara, tanah, hutan, dan tambang. Di dalam potensi sumber daya alam di Indonesia bisa kita temui ada dua macam, yaitu yang pertama potensi sumber daya hutan, yang kedua potensi sumber daya bahan tambang. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia, sudah kita ketahui hutan di Indonesia itu sangat luas. Hutan di Indonesia bisa mencapai 99,6 juta atau 52,3% di seluruh Indonesia. Yang bisa kita temui yaitu di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kalau di Pulau Jawa itu ada hutan tetapi sudah mengalami penurunan karena digantikan oleh lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya kayu, tetapi sumber daya alam di hutan itu bisa berupa obat-obatan dan buah-buahan. Jika kita lihat, hutan yang ada di Indonesia itu banyak manfaatnya dan fungsi bagi semua yang hidup di dalam hutan, termasuk kita sendiri bisa memanfaatkan adanya hutan yang ada di Indonesia. Manfaatnya yaitu yang pertama adalah menyimpan cadangan air hujan yang nantinya dialirkan ke danau dan sungai-sungai sehingga tidak terjadi kekeringan. Yang kedua yaitu tempat hidup flora dan fauna yang ingin mencari sumber daya alam seperti buah-buahan dan obat-obatan yang Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. Yang keempat yaitu dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kelima yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah hutan.
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan tambang. Manfaat bahan tambang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan luar negeri maupun dalam negeri. Aktivitas pertambangan dapat menambah devisa suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Bisa dilihat persebaran bahan tambang atau aktivitas yang dilakukan di Indonesia sudah cukup banyak di pulau-pulau Indonesia. Bisa dilihat di gambar yang sudah Ibu pampang di sini. Banyak sekali penyebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan tambang. Yang tergolong sebagai bahan tambang yang pertama yaitu minyak bumi atau gas. Ada yang tahu apa pengertian minyak bumi atau gas? Minyak bumi atau gas adalah sumber energi utama yang diperlukan untuk kegiatan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi di Indonesia sudah mengalami penurunan karena pengambilan minyak bumi terus-menerus. Bahkan ada yang mengatakan 14 tahun ke depan minyak bumi di Indonesia akan mengalami penghabisan. Tetapi hal itu tidak benar jika ditemukan cadangan minyak bumi baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ada yang memperkirakan bahwa cadangan di Indonesia masih cukup banyak dan tersebar luas di Indonesia. Penghasil minyak bumi di Indonesia meliputi yang pertama Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Maluku, dan yang kelima adalah Papua. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah jenis batuan yang diambil dari sisa tumbuhan dan mengendap selama jutaan tahun. Unsur-unsur yang termasuk di dalam batu bara yaitu hidrogen, oksigen, dan karbon. Batu bara digunakan untuk berbagai keperluan karena batu bara merupakan salah satu sumber energi yang digunakan untuk kehidupan. Contohnya digunakan sebagai keperluan rumah tangga untuk memasak. Yang kedua, bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, sebagai pembakaran lainnya. Pembakaran lainnya dapat dicontohkan sebagai pembakaran batu bata, genteng, dan lain-lain untuk keperluan pembangunan. Yang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama yang digunakan untuk penghasilan aluminium. Bisa digunakan untuk industri keramik, logam, dan lain-lain. Bauksit dapat ditemukan di daerah Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi bermanfaat untuk penggunaan industri logam besi dan semen. Penambangan pasir besi bisa ditemukan di daerah Yogyakarta, Sumatera, dan lain-lain. Yang kelima yaitu emas. Emas digunakan sebagai bahan perhiasan yang digunakan sehari-hari. Pertambangan emas bisa ditemui di daerah Kalimantan Barat, Papua, dan Aceh, serta ada di daerah lainnya yang Ibu pampang di sini. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kemaritiman di Indonesia. Kita ketahui bahwa luas laut di Indonesia sudah mencapai 2/3 atau 5,8 km. Cukup luas sekali laut di Indonesia. Laut di Indonesia di dalamnya juga menyimpan berbagai kekayaan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu bisa menghasilkan minyak bumi, bauksit, pasir, dan lain-lain. Kekayaan yang dapat kita manfaatkan dari potensi sumber daya laut yaitu meliputi mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Yang pertama yaitu perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk.
Laut di Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Apa sih potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jadi, selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia itu juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Nah, jadi bisa kita simpulkan kekayaan alam kita yang berupa ikan ini banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Dan juga ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan adalah Laut Arafura di daerah Papua, lebih tepatnya di timur perairan Indonesia. Jadi di Indonesia itu daerah atau penghasil yang sangat besar yaitu di daerah Papua, karena di sana sudah cukup banyak budidaya ikan yang dibudidayakan. Yang kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu bisa dilihat dari fungsi ekologis dan ekonomis. Di dalam fungsi ekologisnya, hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak di sana. Nah, jadi fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua yaitu fungsi ekonomisnya, hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Apa sih koral? Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Kekayaan terumbu karang di Indonesia tidak hanya dari luasnya saja, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di Indonesia. Bisa dilihat gambar yang telah Ibu pampang di slide. Bahwasannya terumbu karang di Indonesia sangat banyak dan sangat luas. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Bila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang potensi sumber daya alam di Indonesia itu ada dua. Yang pertama yaitu potensi bahan tambang, dan yang kedua adalah potensi hutan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kemaritiman di Indonesia. Bisa kita simpulkan ada perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Jadi kesimpulannya Indonesia kaya akan sumber daya alam. Baik, sebelum Ibu akhiri, sebaiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.